Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehat bersama IDI dengan tema demam berdarah. Dan masih bersama saya saat ini Dr. Muhammad Hisam Rifki. Tadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya dokter terkait pemeriksaan laboratorium dari penyakit demam berdarah ini. Nah, pemeriksaannya itu seperti apa dokter? Baik, pemeriksaan yang sering dilakukan adalah pemeriksaan darah lengkap. Yeah. Biasanya di sini dokter ingin mengetahui jumlah trombosit darah. Pada kasus demam berdarah ini biasanya terjadi penurunan jumlah trombosit kurang dari 150.000. 150.000. Jadi trombosit ini keping darah istilah lainnya, Mbak. Selain itu kita juga melihat dari jumlah hitung sel darah putih atau leukosit itu biasanya kurang dari 5.000, serta adanya tanda-tanda perembesan plasma. Ini bisa kita lihat dari pemeriksaan hematokrit atau nama lainnya adalah laju endap darah. Biasanya terjadi peningkatan laju endap darah 5-10%. Jumlah trombosit? Ya, jumlah trombosit atau sel darah putihnya ini mengalami penurunan serta disertai laju endap darah. Baru ini bisa kita tegakkan diagnosis sebagai kasus demam berdarah seperti itu. Baik. Dalam kasus demam berdarah ini, apakah ada fase-fase tertentu yang mana demam berdarah ini bisa dikatakan, oh ini demam berdarah yang sangat akut seperti itu, dokter? Pada fase akut sebenarnya adalah pada fase demam. Fase demamnya ya, dok. Pada berarti fase demam. Pertama waktu gejala ya, dok. Waktu gejala. Nah, di sini pada fase demam ini seperti yang saya sebutkan tadi terjadi gejala-gejala seperti itu. Makanya perlu diperhatikan tata laksananya di rumah seandainya pasien itu melakukan rawat jalan. Yaitu salah satunya adalah untuk menghindari kekurangan cairan ya dengan banyak minum, terutama minuman elektrolit atau mungkin jus buah. Itu sangat penting untuk kita berikan. Berarti benar ya dokter ya yang terjadi di masyarakat bahwasanya ketika seseorang terjangkit penyakit demam berdarah ini dengan mengkonsumsi jambu merah atau mungkin madu kurma bisa menaikkan trombosit, dokter? Sebenarnya jus jambu merah atau jus kurma itu belum terbukti bermanfaat secara ilmiah, tapi tidak ada pelarangan, pemberian jus tersebut pada pasien demam berdarah, karena seperti jus jambu itu memang kandungan vitamin C-nya tinggi. Nah, ini bisa berfungsi sebagai antioksidan di dalam tubuh untuk meningkatkan kekebalan imunitas kita, seperti itu. Baik, lalu jus buah apa saja yang mungkin baik dikonsumsi oleh pasien penderita demam berdarah untuk menaikkan trombositnya, dokter? Jus yang bisa diberikan salah satunya adalah jus jambu merah ya, seperti itu, karena juga ada kandungan trombinol yang bisa merangsang pembentukan trombosit memang, tapi ini tidak terbukti secara langsung meningkatkan trombosit pada pasien setidaknya membantu demam ya, berdarah. dokter. Setidaknya membantu seperti itu. Dan juga cairannya juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya dehidrasi di dalam tubuh akibat dari penyakit demam berdarah ini, Mbak. Baik. Kemudian selain jus buah, mungkin ada makanan lain yang baik untuk dikonsumsi, dokter? Yang jelas prinsipnya adalah makanannya itu adalah diet yang tinggi protein dan kalori serta lunak, seperti itu. Jadi pada kasus-kasus demam berdarah kan terjadi gangguan di pencernaannya yang menyebabkan pasien itu memiliki gejala mual dan muntah. Jadi kalau kita berikan makanan yang kasar biasanya susah untuk dicerna oleh
pasien-pasien demam berdarah. Seperti Baik, itu. berarti untuk makanan sebenarnya tidak ada pantangan yang begitu berarti ya dokter untuk kasus Iya. demam berdarah ini ya dok. Iya. Baik, dokter ketika seseorang mengalami penyakit atau mungkin terjangkit penyakit demam berdarah ini, apakah harus dirawat inap atau mungkin bisa dilakukan perawatan di rumah? Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika pasien dengan kasus tersebut dirawat di rumah dokter? Baik, pada prinsipnya pasien demam berdarah ini tidak harus dilakukan rawat Inap. Jika pasien itu pada fase-fase gejala ringan, di mana trombositnya masih di atas 200.000, atau masih gejala-gejalanya ringan, di mana asupan makanan dan minumannya masih baik, ini cukup dilakukan perawatan di rumah. Jadi selama perawatan di rumah yang perlu diperhatikan adalah pemberian makanan dan minumannya. Intinya harus banyak minum, terutama minuman-minuman elektrolit seperti minuman-minuman isotonik atau oralit. Selain itu makanan yang tinggi kalori, tinggi protein dan lunak itu. Selain itu obat-obat yang harus dikonsumsi adalah obat simptomatis, jadi penurun demam. Sebaiknya hindari obat-obat anti nyeri seperti acetaminophen atau ibuprofen karena ini meningkatkan resiko terjadinya pendarahan. Cukup menggunakan paracetamol. Nah, untuk dosis paracetamol ini sendiri biasanya yang digunakan adalah 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Baru jika terjadi tanda-tanda yang membahayakan seperti yang saya sebutkan tadi, baru ini sangat dianjurkan untuk dilakukan perawatan rawat inap. Seperti itu. Namun walaupun dilakukan rawat di rumah ya dokter, tapi obat-obatan yang dikonsumsi juga harus sesuai dengan resep dokter, begitu dok? Ya, sebaiknya begitu, dan selama perawatan di rumah itu pun tetap harus dilakukan pemeriksaan laboratorium rutin. Bahkan sangat dianjurkan tiap hari untuk periksa laboratorium darah untuk mengetahui perkembangan jumlah trombositnya, sel keping darahnya dengan sel darah putihnya. Seperti itu. Karena dari sana kita bisa mengetahui apakah demam berdarah ini sudah masuk dalam fase penyembuhan atau masih dalam fase kritis seperti itu. Baik, dokter, ketika seseorang sudah dinyatakan sembuh dari penyakit demam berdarah ini, apakah kemudian pasien tersebut bisa terjangkit lagi, dokter? Sangat bisa, Mbak, karena memang virus dengue ini ada 4 serotipe ya. Apa jadi itu, dok? Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Iya. Nah, jika terinfeksi salah satu serotipe, memang akan terbentuk antibodi di dalam tubuh penderita. Nah, ini antibodi ini bertahan seumur hidup. Tapi jika terinfeksi oleh serotipe yang lain, nah ini yang tidak bisa, istilah antibodi yang terbentuk tidak bisa melawan serotipe yang lain, seperti itu. Dan biasanya infeksi yang kedua yang disebabkan oleh serotipe yang berbeda ini akan lebih berbahaya gejala klinisnya. Seperti itu. Ini perlu diperhatikan ini ya oleh pemirsa Jember 1 TV. Baik, dokter, adakah vaksin khusus dokter untuk mencegah penyakit demam berdarah, dok? Sudah ada, Mbak, saat ini. Cuma ini vaksin ini hanya efektif pada anak usia 9 sampai 16 tahun. 9 sampai 16 tahun. Iya. Dan itu pun masih terlampau mahal masih ya. Makanya belum banyak dilakukan pada saat ini imunisasi demam berdarah ini. Harganya masih di atas 1 jutaan mungkin ya, seperti itu. Lalu
pemberiannya pun ini 3 kali secara kali. berturut-turut tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan sekali ya, tiap dokter. 6 bulan Iya. seperti itu. Baik, berarti itu untuk vaksinnya khusus kepada masyarakat atau mungkin anak-anak ya dokter ya, usia 9 sampai 16 tahun ya dok. Iya, baik, kemudian ketika seorang ibu menyusui terinfeksi DBD, apakah bisa menular? Seperti yang kita ketahui bahwa virus dengue ini hanya bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus dengue. Jadi ibu yang menyusui tidak akan menularkan kepada bayinya melalui air susu ibu. Jadi monggo bisa dilanjutkan, Mbak. Baik, apa sih dokter yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah ini, dokter? Seperti yang kita ketahui, cara yang paling efektif dalam mencegah penularan virus demam berdarah ini adalah dengan mengurangi sumber penularannya, seperti yaitu apa dengan itu, memberantas sarang nyamuk melalui program 3M, 3M. ya, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, selain itu mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat tergenangnya air, seperti itu. Itu yang paling efektif. Ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan penggunaan repelen. Apa itu, Jadi obat obat lotion yang dioleskan di badan, Mbak, ya. Selain itu penggunaan kelambu pada saat tidur, menghindari tempat-tempat yang memang pada saat itu terjadi endemi daripada demam berdarah, dan bahkan mungkin yang sering kita ketahui adalah pelaksanaan fogging, seperti itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa fogging ini bukan merupakan cara yang paling efektif untuk untuk mencegah demam berdarah ini, karena fogging ini hanya membunuh nyamuk dewasanya saja, seperti itu. Baik, dokter, di sesi terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan oleh dokter Hisam kepada masyarakat, lebihnya ke pencegahan dokter agar menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Monggo dokter. Baik, untuk masyarakat, marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan diri dan lingkungan, terutama pada saat ini di mana rawan sekali untuk terjadi peningkatan kasus demam berdarah, yaitu dengan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan dengan pelaksanaan 3M ini. Jadi menguras, menutup serta menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, seperti itu. Dan kemudian kalau mungkin ada gejala yang dirasakan, harus bagaimana dokter? Untuk segera datang ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dokter Hisam Rifki atas waktunya telah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana mencegah dan juga mengobati penyakit demam berdarah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, demikian tadi Bincang Sehat bersama IDI dan juga narasumber Dr. Muhammad Hisam Rifki. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Prima Irfantari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.